Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sintia dari PGB 2A. Di sini saya dari kelompok 1 dengan materi hadis dan kedudukan dalam Islam. Saya akan menjelaskan pengertian secara terminologi dan bentuk-bentuk hadis. Yang pertama, pengertian secara terminologi. Hadis, menurut terminologi, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, bentuk jamak dari al-hadis, al-hidsan dan al-hudsan. Secara etimologi, hadis juga bisa bermakna al-jadid, yaitu baru, lawan dari al-qadium, yaitu terdahulu. Menurut ahli hadis, ulama Mahmud At-Tahnan, hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan atau perkataan atau persetujuan. Menurut ulama ushul fikih menyatakan hadis ialah segala perkataan dan takrir Nabi yang berhubungan dengan hukum. Kedua, pengertian sunnah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab sana ya sunnah, sunatan, yang berarti perilaku yang metradisi atau norma-norma. Sunnah menurut terminologi, sunnah adalah suatu pekerjaan yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa atau dosa. Menurut al-hadis, sunnah adalah sinonim dari hadis. Di antara ulama mendefinisikan sunnah adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW dari perbuatannya dan segala tingkah laku Nabi Muhammad. Menurut ahli fikih, sunnah hanya perbuatan yang dapat dijadikan hukum dasar hukum Islam, seperti makan, minum, meludah, dan lain-lainnya. Ketiga, pengertian kabar. Secara etimologi, kabar diartikan berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi, di antara para ulama mendefinisikan sesuatu yaitu kabar menurut muhaditsun adalah warta dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Lahir pengertian atsar. Secara etimologi, atsar diartikan peninggalan atau bekas. Maksudnya, peninggalan atau bekas Nabi atau hadis. Menurut al-hadis, atsar adalah perkataan ulama, salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lainnya. Menurut usul fikih, istilah atsar untuk hadis mauquf, tetapi boleh memakai istilah atsar untuk hadis marfu. Yang kedua, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hadis. Pertama, hadis kauli. Hadis kauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, atau sabda yang membuat beberapa maksud syarah, peristiwa, keadaan yang berkaitan dengan akidah, syarah, akhlak, atau lainnya. Kedua, hadis fi'il. Ialah hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai pada kita. Ketiga, hadis takiri, yaitu penempatan, yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau sepengetahuan beliau, namun beliau hanya diam dan tidak menyanggahnya. D. Hadis hammi adalah hadis yang menyebutkan keinginan Nabi SAW yang belum sempat beliau laksanakan, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Terakhir, hadis ahwali adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi Muhammad yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.